Oke, teman-teman, kita lanjut ke part yang kedua. Tadi sebelumnya itu kita tentang dari nomor 1 sampai nomor 15. Sekarang kita lanjutkan dari nomor 16. Kita lihat. Oke. Baik, untuk yang nomor 16 ini sampai ke bawah itu poin utamanya adalah ini hafalan saja. Jadi kebanyakan meminta hafalan saja. Jadi Anda mungkin bisa fokus sama hafalannya doang ya. Baik, yang pertama adalah menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah hukumnya. Wujud dari faktor keberhasilan tersebut adalah, jadi pertanyaannya adalah wujud dari bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum itu berhasil dari segi hukum adalah mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Berarti ini kaitannya bukan dari hukumnya, tapi dari lembaganya. Begitu. Ketersediaan sarana dan prasarana proses hukum, ini prasarana hukum. Warga masyarakat harus mengetahui, ini kesadaran hukum. Poin E, penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing. Ini berbicara tentang dilihat dari aparatur penegak hukumnya. Nah, kalau dari hukumnya itu adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Next, number 17. Lembaga Polri yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan, khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri adalah, ini sangat hafalan banget ya, artinya normatif sekali begitu. Jadi jawabannya adalah Korbrimob. Jadi Anda tinggal cari saja, Anda masuk ke polri.go.id, itu nanti akan didapat apa maksud dari tugas mereka gitu, tentang polisinya. Oke, next, number 18. Berikut ini merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di Polri adalah, kalau ini jawabannya sudah jelas, divisi Propam begitu ya, divisi profesi dan pengamanan. Ini disebut sebagai pengawasnya dari semua pengawas yang ada di Polri, seperti itu. Maka memang divisi Propam ini luar biasa begitu ya, kewenangan, pengaruh, kekuasaan dan juga amanahnya begitu ya, seperti itu. Terus ini juga hafalan, jadi tidak perlu dijelaskan. Berikut ini yang merupakan unsur pendukung di Polri adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, seperti Detasemen, Inspektorat, Pengawasan, Divisi Propam dan sebagainya. Itu masuk ke pengawasan atau pembantu pimpinan begitu ya. Next, berikut ini yang merupakan kewenangan Polri. Kewenangan Polri itu adalah mengadakan penghentian penyidikan. Ini kan sebenarnya banyak ya, berdasarkan undang-undang tentang Polri. Jadi sudah ada gitu ya. Melakukan penuntutan itu bukan Polri, itu adalah kejaksaan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat itu bukan hanya kewenangan Polri, tapi yang lain juga ada. Maka dari itu yang nomor 20 enggak masuk ke situ. Pengamanan kebijakan penegakan hukum itu fokus utamanya adalah memang itu kewajiban gitu ya, atau tugas dan kewenangan berbeda. Kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini juga bukan, gitu ya. Baik, number 21. Berikut ini yang merupakan kewenangan kejaksaan. Jawabannya adalah A, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Terus kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, melaksanakan penangkatan ini adalah pekerjaan dari polisi, begitu ya, bukan kejaksaan. Next, number 22. Rektor nonaktif Universitas Lampung Profesor Karomani diduga menerima suap dengan total 7 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru Ahmad Handoko, pengacara rektor nonaktif
Unila Prof. Ramani, menyatakan bahwa kliennya itu tidak memiliki niat untuk memperkaya diri. Kesimpulan itu muncul setelah pihaknya melakukan diskusi internal dengan tim kuasa hukum setelah Ahmad Handoko diberi surat kuasa oleh keluarga kliennya pada tanggal 24 Agustus tahun 2002. Profesor Karomani tidak ada niat memperkaya diri dari jabatan rektor, ucap Handoko. Dengan demikian, Handoko atau kliennya itu sama sekali tidak merugikan negara. Berdasarkan jasa hukum yang diberikan oleh advokat, maka jenis jasa hukum yang diberikan oleh Ahmad Handoko pada pernyataan di atas adalah ini terlalu ini ya, ini soalnya terlalu mudah gitu. Jadi jawabannya adalah kenapa jawabannya tidak konsultasi hukum itu bukan, itu memang pekerjaan juga dari advokat. Cuman yang dimaksud dengan ini adalah dia itu membela dia itu membela kliennya begitu dengan membuat sebuah pernyataan. Kalau konsultasi hukum itu kan nggak ada hubungannya dengan sebuah pernyataan dengan siapapun. Kalau konsultasi hukum itu kan sederhana, ada yang meminta advokasi dan lain sebagainya, ya diberikan konsultasi gitu. Kalau bantuan hukum itu adalah bentuk pekerjaannya, bukan jasanya, seperti itu. Tapi bentuk pekerjaannya, lembaganya adalah bantuan hukum, begitu. Menjalankan kuasa. Di sini di berita ini tidak diberikan bahwa dikasih tahu gitu bahwa saya itu adalah diberikan kuasa untuk saya memberikan pernyataan. Nah itu enggak ada seperti itu. Kemudian melakukan tindakan hukum, nah itu tidak bisa ya, tidak bisa advokat melakukan tindakan hukum. Kemudian number 23, berikut ini undang-undang yang mengatur tentang syarat advokat. Ini hafalan banget ya, gitu. Jawabannya C. Terus kemudian berikut ini yang termasuk hak advokat, ini juga hafalan, gitu ya. Advokat tidak dapat, ini ada tugas, ada hak, ada kewajiban. Maka Anda harus bisa mengkategorikan mana hak, mana kewajiban, gitu ya, seperti itu. Nah ini dimaksud dengan hak atau ini adalah advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Itu. Number 25. Berikut ini yang merupakan tugas KPK adalah, ini hafalan juga karena dia ada undang-undang, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena urutannya itu kan ada yang monitoring yang pertama pembinaan, bentuknya adalah pendidikan, itu KPK juga. Kemudian monitoring juga ada, itu yang kedua. Yang ketiganya itu adalah divisi penindakan, seperti itu. Nah, salah satunya adalah memonitor, gitu ya, penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada pemerintah, ada pemerintahan. Kalau pemerintah merujuk kepada eksekutif, kalau pemerintahan itu merujuk kepada beberapa negara, lembaga tinggi negara yang di Indonesia, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, konstitutif, fakultatif atau moneter, gitu ya. Number 26. Berikut ini merupakan kewenangan KPK. Di sini adalah tugas dan sekarang adalah kewenangan. Bagaimana sih caranya membedakan tugas dan kewenangan? Kalau tugas itu hal yang harus dilakukan. Kalau kewenangan itu adalah lingkup kewenangan, bisa diambil atau tidak tergantung kepada situasi dan kondisi tertentu atau circumstance-nya berbeda, begitu. Next, number 27. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Asas proporsionalitas, legalitas, teritorial, personalitas, universalitas itu memang enggak ada hubungannya, begitu ya. Seperti itu. Number 28, berikut ini yang merupakan contoh dari norma kesusilaan. Karena kesusilaan itu adalah based on-nya itu adalah hati nurani, maka suka beramal, tidak berkata kasar, menerima dengan kanak-kanak, menghormati orang yang lebih tua, itu tidak termasuk ke dalamnya. Karena kalau suka beramal itu masuknya itu ke etika. Tidak berkata kasar, etika.
menerima dengan kanan etika, menghormati orang yang lebih tua etika. Kan sistem nilai itu kan ada banyak ya. Ada sistem nilai, yang pertama adalah nilai itu sendiri, kemudian yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah moral, kemudian yang moral yang dikategorikan disebutlah yang namanya norma. Seperti itu. Next, number 29. Berikut ini merupakan hukuman pokok dalam pasal 10 KUHP. Nih, normatif banget. Jawabannya adalah hukuman mati. Kenapa B sampai E itu tidak termasuk? Ya sederhana, karena tidak termasuk dalam tataran normatif pasal 10 ini. Next, sanksi norma hukum ini yang terakhir. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Yang dimaksud dengan nyata adalah, ya jawabannya adalah aturan yang material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Ya tegas itu ya sederhana, sudah ada kadar hukumannya. Terus kemudian dan kita pun melihat secara sederhana itu perbuatan ada yang dilanggarnya. Jadi bahasa mudahnya gini, jangan sampai gitu ya, norma hukum itu membuat sebuah aturan yang kemungkinan besar atau bahkan tidak ada orang yang mungkin untuk bisa melanggarnya begitu. Seperti itu. Seperti contohnya adalah ada aturan yang mengharuskan bahwa yang melarang bahwa warga negara Indonesia dia tidak boleh melakukan terjun payung di luar angkasa gitu. Seperti itu. Jadi hal-hal yang not make sense itu jangan dijadikan sebagai hukum, karena make sense dalam atau tidak dalam hukum itu ada tergantung bagaimana masyarakat atau negara yang ada di sana. Seperti itu. Baik. Ini sudah selesai sampai 30 saja. Ini kita akan lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu akan membahas yaitu di pembahasan untuk materi seluruh ringkasan materi di kelas 10, kelas 11, kelas 12, begitu ya. Sama untuk membahas soal juga. Baik, terima kasih. Ini sudah 12 menit. Terima kasih untuk sekarang. Kita akan lanjutkan di part yang selanjutnya. Terima kasih.